Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi, yang dimana ini PC untuk gaming. Harganya hampir 16 juta, ya 15,5 lah bisa dibilang seperti itu. Ya dimana saya menggunakan 1650 Super yang harganya pada naik semua sih. 1650 Super itu sangat naik, yang harganya itu sekitar 6 jutaan. Nanti saya akan kasih tahu aja berapa harganya semua ini totalnya lah satu-satunya. Dan di sini untuk PC-nya sudah saya rakit ya, karena emang harus cepat, jadinya sudah saya rakit di sini dan kita hidupkan aja sih sebenarnya. Ya, seperti ini untuk PC-nya. Ini saya setting warna putih semua ya, warna putih di bagian fan-nya. Aku ganti dulu, karena saya menggunakan Fantech yang bisa diganti. Kita ganti auto, supaya berwarna-warna lah. Intinya seperti itu. Dan di sini semua part-partnya semua, ini saya akan jelaskan satu-satu semua. Yang dimana di sini semuanya bagus semua dari segi part-partnya, karena buat upgradable juga ke depannya. Sebelum saya lanjutkan apa jawabannya di sini dan juga reviewnya, jangan lupa klik subscribe ya memang pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu dan kita lanjutkan saja untuk partnya yang pertama. Di sini tidak ada prosesornya karena saya untuk membelinya yang tray. Jadi saya menggunakan Core i5 10400F yang dimana saya mau beli tray dengan harga 2.150.000. Ya cari yang murah yang tray lah. Kalau yang box itu agak mahal, berapa 200 sampai 300.000. Jadinya saya membeli yang tray. Sudah tertancap di situ. Ya divisinya itulah, harganya segitu. 6 core 12 thread untuk pemain game, live streaming dan juga yang lainnya sangat sanggup sekali. Dan juga yang kedua saya menggunakan Mobo ini MSI Mortar yang dimana gitu ya, mortarnya itu B460M Mortar dengan harga 1.800.000 kalau nggak salah. Pokoknya harganya di sini semua ya, 1850 atau 18 berapa. Dan juga sangat susah untuk mencari yang serinya itu MSI Mortar lah. Kenapa memilih MSI? Karena emang saya udah bagus sih untuk MSI dari segi fitur dan juga bentuknya dan juga performanya, dia tuh lebih bagus sih daripada merek yang lainnya. Jadi saya memilih itu. Sebelum itu saya mau mencari Aorus tapi dia tuh kosong barangnya, susah mencarinya, jadinya ya cari itu aja, B460 MSI Mortar. Selanjutnya saya menggunakan ini RAM-nya Spectric D50 untuk RAM-nya nih XPG 2x8GB. Ini tuh kecepatannya 3200 mHz ya. Yang dimana kalau di internet biasanya terbatas ke 299 tergantung mobunya sih. Jadinya ya nggak masalah untuk upgradable ke depannya. Jika lo ingin overclock mungkin pindah ke AMD atau ganti yang ke Gen 11 ya bisa di-OC kalau yang itu. Kalau yang ini masih belum bisa yang Gen 10 nya yang seri B460 lah. Tapi saya menggunakan ini dengan harga 1,5. Pokoknya harganya di pojok sini ya untuk harganya semua. Warnanya putih. Ada dua warna sih, hitam dan juga putih. Saya memilih yang warna putih dari sana ya. Selanjutnya saya menggunakan ini MSI GTX 1650 Super Ventus X Ace OC Edition. Kenapa saya memilih ini? Karena dari sananya inginnya yang MSI, jadinya ya harganya agak mahal, 6,1 juta untuk yang ini. Kalau misal merek lain seperti Inno maupun Colorful, dia itu bisa 5,5 jutaan lah harganya segitu. Kalau yang ini 6,1 juta, agak mahal sedikit tapi ya nggak masalah juga sih, karena memang dari sananya inginnya seperti itu, MSI semua. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD-nya SPG yang mereknya Adata ini ya, 512GB untuk yang ini. Tapi ini ya serinya SX6000 Lite, bukan yang 8200 Pro. Ini tuh dengan harga 800.000 atau 900.000, aku juga lupa harganya, pojok sini ya untuk harganya. 512GB, sangat banyak banget kalau yang ini. Jadinya bisa mengisi untuk game-gamenya kalian lah jika kalian ingin live streaming untuk menggunakan ini. Dan selanjutnya saya menggunakan harddisk 1 tera yang baru, harganya 600.000, yang baru ya, bukan yang second. Kalau yang second itu 300 ribuan, kalau yang baru 600 ribuan. Sudah saya pasang di dalam sini karena emang nggak ada boxnya, ya cuma plastikan aja, jadinya nggak masalah. Yang penting saya menggunakan harddisk 1 tera, yang WD Blue lah, yang ori. Selanjutnya saya menggunakan power supply ini, MWE 550 watt. Yang dimana sudah 80 plus bronze ini, harganya itu 770.000 kalau yang MBA-nya ini. Sudah sangat sanggup sekali untuk mengangkat ini ya. Paling kalau 550 watt aptunya RTX 3060 ya, aptunya segitulah. Yang penting dia tuh ada slot pinnya yang cukup untuk VGA-nya yang 8x2 pin lah, intinya seperti itu ya, karena di sini power supply-nya dia itu support untuk 8x2 pin untuk VGA-nya ya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler Mirek 5 seperti yang ada di sini. Kelihatan sekali yang menonjol dan juga ada RGB-nya Mirek 5 ini dengan harga 430.000 untuk membelinya ini. Ini juga bagus dari segi bentuknya dan juga performanya ya lumayan sih kalau menurutku. Dan juga unik yang saya sukai seperti yang ada di sini. Dan juga RGB-nya bisa diatur menggunakan mobonya, yang dimana kalau kalian mobonya support dengan 3 pin ya, 3 pin 5 volt lah, itu bisa. Karena ini mobonya ini sangat support, jadinya bisa diganti-ganti untuk warnanya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini casingnya, casing drag flash
serinya DLM21 yang wet, karena ada dua tipe, wet maupun black. Kalau yang ini yang wet seperti ini, di bagian sampingnya itu ada kaca tempered glassnya yang bisa dibuka secara simpel sih, tinggal Anda buka seperti nyamping gini ya, intinya seperti itu. Dan maupun ya support MATEK aja, tidak support ATEK ya, intinya seperti itu supaya kalian tidak salah untuk memilih mobunya dan juga casingnya. Selanjutnya yang terakhir saya menggunakan Fantech turbin ini, serinya FB301, yang dimana saya membeli dua. Kalau membeli dua berarti fan-nya ada 6, depan 3, atas 2, 1 belakang. Dan juga ada remote-nya ini, bisa diganti-ganti seperti contoh warna putih, warna merah, hijau, dan juga warna RGB. Ya, seperti contoh itu. Dengan harga satunya itu 250.000. Kalau beli dua jadinya 500.000. Karena kalian membeli satu ini, dia itu sepaket dengan 3 fan dan juga remote-nya. Jadi saya mempunyai 2 remote. Kenapa seperti itu? Karena fan-nya ini dia itu tidak dijual terpisah, hanya menjual sepaket aja, tidak ada jual satuan lah. Jadinya satu harus membeli 2 box. Ya nggak masalah sih buat cadangan lah, controller dan juga remote-nya. Karena ini saya mempunyai 2 semua untuk yang ini. Dan intinya totalnya semua itu hampir 16 juta, 15,5 lah, bisa dibilang seperti itu, harganya di bawah sini. Dan lanjut kita tes untuk reviewnya, gaming dan juga semuanya lah, seperti biasa saya reviewnya. Dan kita lanjut saja untuk mereviewnya. Yo. Dan lalu yang pertama saya akan tes untuk booting Windowsnya, dimana saya menggunakan SSD SPJ SR6000 LED. Yang dimana kita tunggu seberapa cepatnya dia untuk booting Windowsnya, dan kita tunggu aja. Dan dia mendapatkan 12 detik. Kalau menurutku ini terbilang cepat karena memang standarnya tersebut di bawah 15 detik kalau NVMe. Ya standarnya seperti itulah, terbilang cepat kalau yang ini. Selanjutnya kita tes di HD Sentinel, yang dimana kita tes kesehatan SSD dan juga harddisknya. Dari segi SSD-nya dia itu 100% semua dari segi kesehatan dan juga performanya. Lalu dari segi suhunya 40 derajat, terbilang agak panas maupun agak dingin. Tetapi dia itu sudah ditambahi dengan heatsink dari mobunya, jadinya ya seperti itu 40 derajat. Selanjutnya dari segi harddisknya dia itu 100% semua dari segi performa dan juga kesehatannya, dan juga suhunya 34 derajat, yang dimana saya menggunakan WD Ori ya, ini Ori harddisknya, jadinya dia itu lebih dingin daripada yang second itulah, yang random lah, intinya seperti itu. Selanjutnya dari segi kristal disk mark, yang dimana saya menggunakan SSD NVMe SR6000 LED, yang dimana dia itu kecepatan membacanya mendapatkan 1870 dan juga menulisnya 1440. Jika kita bandingkan dari segi yang tertulis di dalam websitenya, dia itu 1800 per 1200. Jadinya semuanya tersebut dia itu melebihi semua. Dari segi membaca 1870 per 1800 melebihi 70 dan juga menulisnya melebihi 240. Karena ini yang serinya 512 GB ya. Kalau yang di serinya 128 maupun 256 dia itu biasanya lebih rendah di bagian membacanya. Di bawah 1000 lah terkadang seperti itu. Kalau yang ini lebih bagus karena memang lebih tinggi lebih bagus. Dan selanjutnya di HW monitor, yang dimana saya menggunakan Aerocool Mirek 5. Untuk suhu minimalnya mendapatkan 34 derajat dan juga maksimalnya 68 derajat. Suhunya 34 derajat, saya diam aja tidak ngapa-ngapain di desktop. 34 derajat terbilang dingin kalau menurutku. Di bawah 35 derajat lah, intinya seperti itu. Dari segi suhu maksimalnya saya tes di CPU di Geekbench R15 5 kali berturut-turut. Dia itu maksimalnya bisa menahan sampai 68 derajat. Di bawah 70 derajat masih terbilang dingin kalau yang ini. Aman lah. Dan selanjutnya kita tes di Geekbench R15. Di OpenGL dia itu mendapatkan 129 FPS, yang dimana saya menggunakan GTX 1650 Super. Dan juga CPU-nya mendapatkan 1289 CP, Core FF 10400F. Selanjutnya di gaming, GTA 5 1080p dan juga hack, rata-rata FPS-nya mendapatkan 75 FPS, yang dimana 75 FPS tersebut mentok karena monitornya tersebut 75 Hz. Kalau misal di atas 100 Hz, pasti ini bisa di atas 100 lebih lah. Ya karena memang keterbatasan di monitornya aja, jadinya tidak bisa lebih. Kurang lebih seperti itu setahu saya, dan di sini masih sangat nyaman sekali di settingan 1080p dan juga hack untuk GTA 5. Sangat aman lah. Selanjutnya di game Valorant 1080p dan juga settingan hack, dia itu rata-rata FPS-nya mendapatkan 180 FPS.
Masih sangat lancar sekali kalau yang ini, maupun buat gaming, live streaming, record, dia tuh masih bisa menyesuaikan settingannya aja supaya lebih bagus. Selanjutnya di game Dota 2 1080p settingan high plus ultra, rata-ratanya mendapatkan 113 fps. Ini settingan high plus ultra ya, bukan high semua. 113 fps masih sangat nyaman sekali karena masih di atas 100 fps untuk game ini. Selanjutnya di CSGO 1080p dan juga high, rata-ratanya mendapatkan 300 plus fps nya. Saya juga susah sih untuk menghitungnya karena memang kebanyakan tersebut di 300 semua, sampai 700 juga ada, tapi ya berbeda scan pada saat ramai maupun sepi, tapi rata-ratanya 300 fps kalau yang ini. Selanjutnya di Apex Legends 1080p dan juga settingan high, rata-rata fps nya mendapatkan 60 fps. Ini juga sama sih, kalau ke 60 fps, tapi sangat nyaman sekali untuk bermain game Apex Legends 1080p maupun high, lebih nyaman di mata lah, seperti itu. Yang terakhir gamenya Resident Evil 6 1080p dan juga high, ini saya tes di benchmarknya, yang dimana rata-ratanya mendapatkan 170 fps, masih sangat nyaman juga untuk bermain game ini, masih di atas 100 fps, intinya seperti itu. Selanjutnya yang tes pengujian terakhir di wattnya, atau bisa dibilang dayanya lah, yang dimana minimalnya mendapatkan 51 watt dan juga maksimalnya mendapatkan 201 watt. Untuk minimalnya saya itu tidak ngapa-ngapain di desktop, cuma diam aja. 51 watt terbilang ya irit juga sih, yang dimana 51 watt saya itu tidak ngapa-ngapain di desktop, jadinya 51 watt terbilang irit juga karena emang standarnya tersebut 50 watt. Ini cuma kelebihan satu, nggak masalah. Maksimalnya saya tes di Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga high, dia itu mendapatkan 201 watt untuk maksimalnya. Itu cuma 1 detik aja ya karena rata-ratanya tersebut 180 ke 190 watt terus. Intinya seperti itu, dan kesimpulannya harga 15 jutaan, hampir 16 juta, ini rekomend atau tidak? Kalau menurutku sih ya rekomend untuk saat ini, sebelum harga VGA naik lagi. Karena kalau nggak salah sih harganya pada naik lagi juga ya yang VGA nya. Seperti contoh ini 1650 Super Ventus MSI. Kalau merek lain pasti bisa di bawahnya lah untuk harganya. Dan juga semua part-partnya tersebut di sini dia tuh rekomend semua yang paling bagus lah, dan juga bisa upgradable ke depannya sampai up to ke 3060 RTX lah. Dan untuk bermain game live streaming maupun record maupun main game biasa, dia tuh sangat lancar sekali. Intinya seperti itu, dan juga semua listnya ada di sini dan juga harganya semua tinggal Anda beli aja jika kalian berminat. Semua linknya ada di deskripsi. Itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya merakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.